wabarakatuh. Saya Khairunisa ingin menjelaskan tentang kesadaran dalam ilmu psikologi kognitif. Yang pertama itu ada sejarah kesadaran. Pada awal abad ke-20, kesadaran sebagai suatu topik hampir disingkirkan dari ranah psikologi oleh para pengikut ideologi psikologi yang dominan pada masa itu, yakni behaviorisme, yang dipimpin oleh John Watson dan B.F. Skinner. Perang suci merebutkan pikiran manusia berlangsung sepanjang paruh terakhir pada abad ke-20. Dalam perang tersebut, para psikolog kognitif berjuang mengembalikan kesadaran sebagai topik yang penting, bahkan sebagai topik yang seharusnya dipentingkan. Sedangkan kaum behavioris bertarung mempertahankan suatu bentuk ilmu psikologi yang sepenuhnya objektif. Kesadaran tetap bertahan dan kekuatan anti kesadaran ditakdirkan kalah dalam perang tersebut. Bukan karena psikologi objektif tidak dapat dipertahankan, melainkan karena metode-metode dan doktrin-doktrin behaviorisme sedemikian angkuhnya, imperius, sehingga topik-topik yang autentik sekalipun dianggap tabu. Selanjutnya ada arti dari kesadaran. Kesadaran juga bisa diartikan sebagai kondisi di mana seorang individu memiliki kendali penuh terhadap stimulus internal maupun stimulus eksternal. Namun kesadaran juga mencakup dalam persepsi dan pemikiran yang samar-samar disadari individu sehingga akhirnya perhatian terpusat. Ada dua macam kesadaran. Yang pertama ada kesadaran pasif. Maksud dari kesadaran pasif itu adalah keadaan di mana seorang individu menerima segala stimulus yang diberikan pada saat itu, baik stimulus internal maupun eksternal. Yang kedua ada kesadaran aktif. Maksudnya kondisi di mana seseorang menitik beratkan pada inisiatif dan mencari dan dapat menyeleksi stimulus yang diberikan. Selanjutnya ada kerangka kerja kesadaran. Yang pertama itu ada attention atau atensi atau perhatian. Maksudnya itu pemusatan sumber daya mental ke hal-hal yang eksternal maupun internal. Yang kedua itu ada wakefulness atau kesiagaan, keterjagaan. Maksudnya itu kontinuum dari tidur hingga terjaga. Kesadaran sebagai suatu kondisi kesiagaan memiliki komponen orosan. Yang ketiga ada arsitektur atau arsitektur. Yang dimaksud dari arsitektur adalah lokasi fisik, struktur fisiologis dan proses-proses yang berhubungan dengan struktur tersebut yang menyokong kesadaran. Keempat ada recall of knowledge atau mengingat pengetahuan. Maksudnya itu proses pengambilan informasi tentang pribadi yang bersangkutan dan di dunia sekelilingnya. Yang kelima ada word knowledge atau pengetahuan tentang dunia. Maksudnya itu memampukan kita mengingat sejumlah fakta dari memori jangka panjang kita. Yang keenam ada self knowledge atau pengetahuan diri, adalah pemahaman tentang informasi jati diri pribadi seseorang. Yang ketujuh itu ada activation of knowledge atau aktivitas pengetahuan. Pada tataran ini, seseorang menyadari tindakan-tindakan orang lain. Yang ke-8 itu ada emotif, maksudnya emotif komponen efektif yang diasosiasikan dengan kesadaran. Selanjutnya ada fungsi dari kesadaran. Yang pertama itu ada
cortex setting, maksudnya yakni fungsi di mana sistem-sistem bekerja untuk mendefinisikan konteks dan pengetahuan mengenai sebuah stimuli yang datang ke dalam memori. Fungsi ini berperan untuk menjernihkan pemahaman mengenai stimulus yang bersangkutan. Yang kedua itu ada adaptasi dan pembelajaran, yang mengendalikan bahwa keterlibatan akhir diperlukan untuk keterlibatan sadar diperlukan untuk menangani informasi baru dengan sukses. Yang ketiga itu ada prioritisasi, yaitu fungsi akses ini di mana kesadaran diperlukan untuk mengakses besarnya jumlah informasi yang tersedia di tingkat ketidaksadaran. Selanjutnya ada recruitment dan control, yaitu kesadaran memasuki sistem-sistem motorik untuk menjalankan tindakan-tindakan dasar. Selanjutnya ada pengambilan keputusan, fungsi eksekutif yang berperan membawa informasi dan sumber daya keluar dari ketidaksadaran untuk membantu pengambilan keputusan dan penerapan terkendali. Selanjutnya itu ada deteksi dan penyimpangan kekeliruan. Fungsi ini berfokus pada kesadaran yang memasuki sistem norma kita atau yang berada di tataran ketidaksadaran, sehingga kita yang sadar dapat mengetahui saat kita membuat suatu kekeliruan. Selanjutnya ada monitor diri, yaitu dalam bentuk refleksi diri, percakapan internal dan imergesi, membantu kita mengendalikan fungsi-fungsi sadar dan fungsi tidak sadar dalam diri kita. Pengorganisasian dan fleksibilitas. Fungsi ini memungkinkan untuk mengandalkan fungsi-fungsi otomatis dalam situasi yang telah dapat diprediksi, namun sekaligus memungkinkan kita memasuki sumber-sumber daya pengetahuan yang terspesialisasi dalam situasi tidak terduga. Selanjutnya ada tingkat kesadaran. Tingkat kesadaran itu ada tidur. Yang kedua itu ada bermimpi dan penggunaan obat dan meditasi. Selanjutnya ada model-model kesadaran. John Sonnenfeld 1998 mengajukan sebuah model komputasional yang menyatakan bahwa struktur arsitektur kognitif berupa suatu sistem pemrosesan paralel yang didominasi oleh sebuah hierarki kontrol. Ada yang namanya model structure yang disebut model DICE atau Dissociable Interaction and Conscious Experience, didesain untuk menjelaskan disosiasi atau pemisahan memori dalam fungsi memori normal dan fungsi memori abnormal pada orang-orang yang mengalami kerusakan otak. Yang kedua itu ada model Shallis atau itu pada tahun 1998 berfokus pada suatu sistem pemrosesan informasi yang memiliki 4 subsistem penataan, pendirian, contention, scheduling, yakni bentuknya itu seperti skripsi behavioral, sebuah sistem penyediaan atau supervisory system yang mengawasi atau penataan pendirian, sebuah sistem bahasa, sebuah sistem memori episodik, sistem tunggal apapun
tidak dapat menjelaskan kesadaran dengan menyeluruh, dan kesadaran serupa dengan aliran informasi antara sistem tersebut. Sekian dari video saya. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.